Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Nafisa Utami dengan NIM 191274 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan antara harga diri dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang. Alasan saya mengambil judul ini karena pada zaman modern saat ini pastinya sudah banyak mahasiswa memikirkan bagaimana cara mereka agar dapat melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka bahagia. Lifestyle hedonis pada mahasiswa disebabkan oleh rasa ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari lingkungan sekitarnya, di mana pengakuan yang didapatkan oleh mahasiswa ini bisa berhubungan dengan bagaimana harga diri seseorang tersebut. Lesmana dan Santoso 2019. Terwujudnya akar rasa harga diri pada mahasiswa dapat menimbulkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa diterima, dan perasaan berguna. Akan tetapi, jika harga diri mahasiswa tersebut rendah, maka akan menimbulkan sikap rendah diri, rasa tidak pantas, dan mereka tidak berguna sehingga hal itu dapat menyebabkan mahasiswa menjadi ragu, sedih, hampa dalam menghadapi tuntutan kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga merasa tidak percaya diri jika berhadapan dengan orang lain. Utari dan Rusi 2019. Harga diri mempunyai hubungan yang penting dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa, sehingga dapat dilihat bahwa harga diri sangatlah berperan penting dalam menetapkan lifestyle hedonis pada mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sinta dan Edwin 2017, kepada 60 mahasiswa yang ada di Yogyakarta dengan kriteria berusia 18-22 tahun, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan lifestyle hedonis mahasiswa di Yogyakarta, di mana semakin tinggi harga diri mahasiswa di Yogyakarta, maka semakin merendah lifestyle hedonis pada mahasiswa tersebut. Akan tetapi, semakin rendahnya harga diri pada mahasiswa di Yogyakarta, maka akan semakin tinggi juga lifestyle hedonis mahasiswa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur lifestyle hedonis dengan menggunakan aspek dari teori Angel dan kawan-kawan tahun 1994 dan mengukur harga diri dengan menggunakan teori Coppersmith tahun 1997. Identifikasi masalah. Lifestyle hedonis menimbulkan dampak pada penurunan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Mahasiswa sekarang lebih fokus pada lifestyle hidupnya, seperti menggunakan barang dengan merek-merek tertentu dalam kehidupan sehari-harinya, dalam memenuhi kebutuhan sosialnya, dan bersenang-senang. Harga diri memiliki peran penting dalam proses pencarian identitas mahasiswa. Harga diri mempunyai hubungan yang penting dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa. Batasan masalah. Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu hubungan antara harga diri dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang. Rumusan masalah. Peneliti menemukan rumusan masalah yaitu 1. Apakah terdapat hubungan antara harga diri dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang? Yang kedua, bagaimana gambaran diri mahasiswa Universitas akhir Universitas Negeri Padang? Yang ketiga, bagaimana gambaran lifestyle hedonis mahasiswa semester akhir Universitas. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa semester akhir Universitas Negeri Padang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana gambaran harga diri pada mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui gambaran lifestyle hedonis pada mahasiswa akhir semester akhir Universitas Negeri Padang. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Peneliti ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan ilmu psikologi, khususnya dalam psikologi sosial mengenai perilaku hedonisme yang berhubungan dengan harga diri seseorang. Kedua, manfaat praktis. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pembaca, khususnya mahasiswa, mengenai perilaku hedonisme yang berhubungan dengan harga diri seseorang. Harga diri. Menurut Coppersmith 1967, harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh seseorang tentang dirinya sendiri, di mana penelitian itu nantinya akan menjadi hasil interaksi antara seseorang dengan lingkungannya dan perlakuan orang lain kepada dirinya. Tari dan Rusri 2019. Menurut Rosenberg, dalam Society 2015, harga diri merupakan suatu evaluasi positif ataupun negatif
terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, harga diri adalah bagaimana seseorang memandangi dirinya sendiri. Berdasarkan poin di atas, dapat disimpulkan bahwa harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh seseorang tentang dirinya sendiri, baik itu penilaian secara positif ataupun negatif yang didapat dari hasil interaksi seseorang tersebut dengan lingkungan sekitarnya, serta perlakuan orang lain terhadap dirinya. Aspek harga diri. Aspek-aspek harga diri menurut Coppersmith 1967 yaitu yang pertama, kekuatan atau power. Kekuatan merupakan suatu kemampuan agar dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku orang lain yang ditandai dengan kemampuan mengatur dan mengontrol perilaku orang lain, pengakuan dan rasa hormat dari seseorang, serta mengontrol perilaku diri sendiri. Yang kedua, ada keberartian atau signifikan. Keberanian merupakan suatu kepedulian, perhatian, dan rasa kasih sayang yang diterima dari orang lain, yang dinilai dengan penerimaan diri, penerimaan dari keluarga, teman, ataupun lingkungan sekitar. Yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan merupakan ketaatan seseorang dalam menaati masalah. Maaf. Yang ketiga ada kebijakan atau virtu. Kebijakan merupakan ketaatan seseorang dalam menaati moral dan etika, yaitu yang ditandai dengan adanya kemampuan taat kepada etika moral, rasa peduli terhadap seseorang, dan taat kepada aturan. Yang terakhir ada kompetensi atau competence, yang dimana kompetensi ini merupakan suatu kemampuan yang sukses dalam menjalankan tuntutan prestasi yang ditandai dengan tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik, mampu menghadapi situasi sosial, mampu berprestasi dengan baik, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, serta dapat mengambil keputusan sendiri. Dan selanjutnya, lifestyle hedonis. Menurut Rianton, 2013, lifestyle hedonis merupakan suatu pola perilaku yang bisa diketahui melalui aktivitas, minat, ataupun pendapat yang selalu menekankan pada kesenangan hidup. Aktivitas yang selalu dilakukan bertujuan untuk mencari kesenangan hidup bagaimanapun caranya. Pada zaman sekarang, aktivitas yang selalu dilakukan bertujuan untuk mencari kesenangan hidup bagaimanapun caranya. Sedangkan menurut Trimarty 2014, lifestyle hedonis adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencari kesenangan hidup dengan cara menghabiskan banyak waktu di luar rumah, bermain bersama teman, membeli barang-barang branded, ataupun ingin menjadi pusat perhatian semua orang. Pada zaman sekarang, sudah banyak kegiatan yang mengarah pada lifestyle hedonis. Akan tetapi, banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut merupakan lifestyle hedonis, seperti pergi ke mall yang tujuannya untuk shopping barang-barang mewah untuk mencari kesenangan hidup, menonton film di bioskop, mengunjungi diskotik, atau mengunjungi tempat-tempat hiburan lainnya. Berdasarkan dari pemaparan yang telah saya katakan tadi, lifestyle hedonis ini merupakan pola hidup seseorang yang ingin mencari dan mendapatkan kesenangan hidup dengan cara membeli barang-barang mewah, selalu ingin menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya. Adapun aspek-aspek lifestyle hedonis. Lifestyle hedonis ini menurut Angel dan kawan-kawan tahun 1994, yaitu yang pertama adalah kegiatan atau activities, yang dimana kegiatan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan waktunya yang merujuk pada tindakan secara langsung ataupun nyata yang bisa dilihat. Seperti menghabiskan banyak waktu di luar bersama teman, jalan-jalan, membeli barang-barang mewah atau branded yang terkadang itu tidak digunakan atau tidak penting bagi mereka, pergi ke bioskop, nongkrong di kafe, free Starbucks, dan lainnya. Yang kedua adalah minat atau interest, yang dimana minat ini merupakan suatu hal yang menarik dari lingkungan seseorang tersebut. Minat bisa muncul terhadap suatu objek, peristiwa, ataupun topik yang menekankan pada kesenangan hidup seseorang. Seperti fashion, makanan, barang-barang branded, tempat berkumpul, dan selalu ingin
menjadi pusat perhatian semua orang. Yang ketiga ada pendapat atau options, yang di mana pendapat ini merupakan suatu tanggapan yang berupa lisan ataupun tulisan yang diberikan oleh seseorang mengenai dirinya sendiri atau barang-barang yang berkaitan dengan kesenangan hidupnya. Pendapat adalah cara pandang seseorang agar dapat membangun dan mempertahankan lifestyle tersebut. Dan pendapat juga diperlukan agar dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa juga yang harus dihindari untuk menunjang lifestyle seseorang. Adapun faktor-faktor lifestyle hedonis menurut Kotler tahun 1997, faktor-faktor yang mempengaruhi lifestyle hedonis pada seseorang ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal, yang dimana faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam, yaitu yang pertama adalah sikap. Sikap merupakan suatu keadaan jiwa dan pikiran dipersiapkan untuk memberikan pendapat pada suatu objek yang didapatkan melalui pengalaman dan perilaku seseorang. Yang kedua adalah pengalaman dan pengamatan, yang dimana pengalaman bisa didapatkan dari semua tindakan seseorang di masa lalu dan dipelajari di kemudian hari, sedangkan pengamatan merupakan pandangan terhadap suatu objek yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian ini merupakan karakter psikologi yang mempunyai perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya, di mana seseorang memandang dirinya dapat mempengaruhi minat dan perilakunya. Begitu juga dengan kepribadian, cara seseorang melihat dirinya atau mencakup penerimaan diri seseorang. Yang keempat, ada konsep diri, yang dimana konsep diri ini merupakan suatu gambaran mental seseorang yang rumit tentang dirinya, yang dimana ketika seseorang memandang dirinya akan mempengaruhi minat dan perilaku tersebut. Yang kelima adalah ada motif. Motif ini merupakan perilaku seseorang muncul karena dikarenakan adanya motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan status sosial itu besar, maka itu akan membentuk lifestyle hedonis yang cenderung ke lifestyle hedonis. Atau yang barang-barang branded mewah-mewah. Yang keenam ada persepsi, di mana persepsi ini merupakan proses di mana seseorang dapat memilih ataupun mengatur dan menginterpretasikan informasi yang mereka dapatkan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yang di mana faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, yaitu satu, kelompok referensi, yang di mana kelompok referensi merupakan kelompok yang dapat memberikan pengaruh kepada seseorang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua adalah keluarga, yang dimana keluarga memegang peranan terpenting dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua akan membentuk kebiasaan pada seseorang anak, di mana hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola dan lifestyle-nya. Yang ketiga adalah kelas sosial. Kelas sosial ini merupakan suatu kelompok yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan setiap anggotanya memiliki nilai, minat, tingkah laku, dan lifestyle yang sama. Dan yang keempat, kebudayaan, yang dimana kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat, dan kebiasaan yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dinamika hubungan harga diri dengan lifestyle hedonis. Berdasarkan mahasiswa sekarang banyak mengikuti lifestyle hedonis, di mana hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa yang sering menggunakan barang-barang mewah ataupun branded, di mana ketika memakai barang tersebut, mereka akan merasa senang karena menjadi pusat perhatian dari lingkungan sekitar mereka, dan pastinya akan menimbulkan kesan yang mewah pada diri mereka.
Selain itu juga, mahasiswa juga sering pergi ke mall untuk shopping barang-barang mewah atau branded demi mendapatkan kesenangan mereka pribadi. Mereka juga sering menonton film di bioskop, nongkrong di kafe, bersenang-senang di klub malam, ataupun melakukan kegiatan hedonis lainnya yang dapat menimbulkan kesenangan pada diri mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonis seseorang ini yaitu ada dua faktor yang berasal dari individu sendiri, yaitu internal, dan juga ada faktor yang berasal dari luar, yaitu eksternal. Salah satu faktor yang berasal dari dalam diri individu adalah harga diri. Jika harga diri mahasiswa rendah, maka mereka akan lebih mudah dipengaruhi dan pada mahasiswa yang punya harga diri yang tinggi daripada mahasiswa yang mempunyai harga diri yang tinggi. Jika harga diri mahasiswa itu tinggi, maka mahasiswa bisa melakukan dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sebaiknya, jika harga diri mahasiswa itu rendah, maka mahasiswa akan mengalami tekanan dari lingkungannya dan akan mudah terpengaruhi oleh lingkungan sosialnya untuk mengikuti lifestyle hedonis dengan menggunakan barang-barang mewah. Mahasiswa yang memiliki harga diri yang tinggi biasanya akan merasa nyaman dengan lingkungan sosialnya, sehingga mahasiswa dapat beradaptasi dengan lifestyle hedonis tanpa harus mengikuti lifestyle hedonis tersebut. Mahasiswa dengan harga diri yang tidak jauh berbeda dengan harga diri tinggi, akan tetapi mereka terkadang merasa kurang yakin pada dirinya sendiri sehingga mereka sulit untuk beradaptasi dengan penerimaan sosial di sekitar mereka. Itu adalah mahasiswa yang punya harga diri sedang. Sedangkan mahasiswa yang mempunyai harga diri yang rendah, mereka mempunyai keinginan agar dapat diterima dengan baik di lingkungan sekitarnya atau diakui oleh lingkungan sosialnya sehingga mereka akan sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan sosialnya yang dimana salah satunya yaitu adalah lifestyle hedonis. Eh, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Sinta dan Edwina tahun 2017 kepada 60 mahasiswa yang ada di Yogyakarta dengan kriteria berusia 18 sampai 22 tahun diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara harga diri dengan lifestyle hedonis mahasiswa di Yogyakarta di mana semakin tinggi harga diri pada mahasiswa di Yogyakarta maka akan semakin rendah lifestyle hedonis pada mahasiswa tersebut. Tetapi semakin rendahnya harga diri pada mahasiswa di Jakarta maka akan semakin tinggi juga lifestyle hedonis mahasiswa tersebut. Rangka konseptual berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka secara konseptual dapat digambarkan dalam skema harga diri, panah, lifestyle hedonis. Hipotesis berdasarkan kajian teori di atas, maka dari penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. AA, adanya hubungan antara harga diri dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang, sedangkan HO, tidak adanya hubungan antara harga diri dengan lifestyle hedonis pada mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang. Jenis penelitian yang dipakai dalam proposal ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab suatu masalah penelitian yang berkaitan dengan data yang berupa angka dan program statistik sebagai alat untuk menganalisis masalah apa yang ingin kita ketahui. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yang dimana variabel bebas atau X-nya adalah variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang akan diteliti yaitu lifestyle hedonis. Sedangkan variabel terikat atau Y, variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yaitu harga diri. Definisi operasional merupakan suatu konsep yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati sesuai dengan karakteristik dari masing-masing variabel, sehingga hal tersebut dapat diuji kebenarannya oleh seseorang. Definisi operasional ini bertujuan untuk menghindari pengertian yang berbeda terhadap variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel bebas. Lifestyle hedonis adalah pola hidup seseorang yang ingin mencari dan mendapatkan kesenangan hidup dengan cara membeli barang-barang mewah ataupun branded, selalu ingin menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Aspek-aspek yang terdapat dalam lifestyle hedonis ini menurut Angel dan kawan-kawan tahun 1994
dapat disimbolkan dengan pengukuran AIO, yaitu kegiatan atau aktivitas, minat atau interest, dan pendapat atau opinions. Yang kedua adalah variabel terikat. Harga diri adalah penilaian yang dibuat oleh seseorang tentang dirinya sendiri, baik itu penilaian secara positif ataupun negatif yang didapatkan dari hasil interaksi seseorang yang tersebut dengan lingkungan sekitarnya serta orang lain kepada dirinya. Aspek-aspek harga diri menurut Coppersmith tahun 1967 yaitu kekuatan atau power, keberartian atau signifikansi, kebijakan atau virtu, dan kompetensi atau kompeten. Subjek penelitian. Yang pertama ada populasi. Menurut Sugiono tahun 2016, populasi ini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari suatu objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu sehingga dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adi Kunto 2014 mengatakan jika populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian, jadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester akhir. Sampel. Menurut Sujarweni 2015, sampel merupakan suatu bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk suatu penelitian. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel data dengan karakteristik tertentu. Penggunaan teknik ini dikarenakan adanya kriteria tertentu yang terdapat pada subjek, yaitu yang pertama, mahasiswa akhir Universitas Negeri Padang atau UNP, mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, mahasiswa yang memiliki uang saku bulanan di atas 2 juta, dan yang terakhir, tidak tinggal dengan orang tua atau keluarga. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Skala yang digunakan di dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala harga diri diambil dari skala menurut ahli yakni Coppersmith tahun 1997 yang telah dimodifikasi oleh Utari 2019. Skala Lepta hedonis diambil dari skala Nufitria yang telah dimodifikasi oleh Utari. Validitas dan reliabilitas. Uji validitas yang dipakai di dalam penelitian ini adalah construct validity dan content validity, yang dimana construct validity ini merupakan pengukuran validitas dengan cara menguji apakah instrumen tersebut mengukur konstruk yang sesuai dengan apa yang diinginkan, karena nantinya ini akan diuji kevalidannya atau tidaknya dalam tampilan dan isi program. Sedangkan content validity ini merupakan suatu instrumen yang mempunyai kesesuaian isi di dalam mengungkapkan serta mengukur yang akan diukur. Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien reliabilitas alpha, yang dimana agar bisa menghitungnya didapatkan melalui penyajian satu bentuk skala yang digunakan sekali saja pada sekelompok responden. Penelitian dapat dianggap valid apabila memberikan hasil yang konsisten pada pengukuran yang sama dan tidak dapat dianggap valid apabila memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya suatu reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Apabila nilai reliabilitas alfa mendekati angka, maka semakin tinggi nilai koefisien reliabilitas yang didapatkan. Jika nilai alfa kurang dari 7, maka reliabilitasnya sudah mencangkupi sementara. Dan jika nilai alfanya di atas 8, berarti seluruh item dan seluruh tes secara konsisten mempunyai reliabilitas yang kuat. Sedangkan jika alfa kurang dari 5, maka nilai reliabilitasnya yang didapat adalah rendah dan kemungkinan ada beberapa item yang tidak reliable. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah korelasi produk momen, yang dimana teknik korelasi produk momen
ini digunakan agar dapat menghitung koefisien korelasi antara variabel bebas X dan dengan variabel terikat Y. Hasil data yang ditemukan diolah menggunakan program SPSS Statistik 26. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.